Yang akan saya bahas pertama kali pada video kali ini adalah pendahuluan artikel. Artikel ini dilatar belakangi oleh keterbatasan para penyandang difabel dan warga umum untuk berkomunikasi. Selain itu, latar belakang artikel saya juga karena Python dikenal dengan bahasa pemrograman sederhana yang mudah diimplementasikan menjadi suatu program yang luar biasa. Salah satunya adalah sistem pendeteksi gerakan bahasa isyarat. Nah, untuk rumusan masalah sendiri, saya mengambil dua hal, yakni apa itu OpenCV dan FastAI, dan juga bagaimana cara kerja OpenCV dan FastAI. Kemudian dari tujuan artikel ini saya buat adalah untuk mengenalkan apa itu FastAI dan OpenCV dan juga mengenalkan bagaimana cara kerja dari OpenCV dan FastAI. Kemudian landasan teorinya saya mengambil 3 bahasan, yakni apa itu bahasa isyarat, kedua itu ada apa itu Python, dan yang ketiga adalah apa itu FastAI dan OpenCV. Mungkin lebih dipersingkat lagi kepada intinya saja pada artikel ini apa itu FastAI dan OpenCV. Nah, FastAI itu merupakan pustaka pertama deep learning yang menyediakan antarmuka tunggal yang konsisten. Nah, biasanya dipakai untuk bentuknya tuh seperti vision, teks, tabular data, dan lain-lain. Nah, kalau untuk OpenCV sendiri, OpenCV itu adalah kepanjangan dari Open Computer Vision yang merupakan perpustakaan open source yang tujuannya khusus untuk melakukan pengolahan citra, seperti itu. Nah, untuk metode penelitian pada artikel saya ini adalah perancangan sistem, yakni dengan pengambilan data dan pengolahan data. Nah, untuk pengambilan data dilakukan pada pengambilan video atau tag video saat web kamera terhubung. Sedangkan pengolahan data itu terbagi menjadi 3 tahap, yakni import, membuat model inferensi prediksi bergulir, dan juga hand area. Pada pembahasan singkatnya, OpenCV dapat menangani fungsionalitas dari webcam, sehingga dapat mendeteksi pergerakan sederhana. Sedangkan FastAI dapat menerjemahkan hasil dari OpenCV dan dapat memudahkan membuat sintak permodelan pada program. Nah, penggunaannya ini biasanya dilakukan oleh Learning Rate Finder yang telah disediakan oleh FastAI sendiri. Pada pembahasan di sini juga dijelaskan cara kerja dari FastAI dan juga OpenCV. Nah, pada permodelan ini terdiri dari 3 tahap yang semuanya dilakukan oleh FastAI dan OpenCV dan juga fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, pertama itu ada tahapan import. Nah, pada bagian ini FastAI dan OpenCV harus diinstal terlebih dahulu karena nantinya akan bertugas untuk menangani webcam. Nah, untuk tahap kedua itu adalah membuat model inferensi prediksi bergulir, di mana OpenCV dan FastAI akan menjalankan inferensi dengan fitur-fitur Deku, Counter, dan Most Common. Nah, untuk Deku sendiri itu adalah yang paling utama, yaitu menjalankan inferensi. Sedangkan Counter itu adalah yang bertugas untuk memprediksi gerakan tangan yang dikenal dengan flickering. Deku juga kembali lagi kepada Deku. Deku juga itu pada pustaka OpenCV itu akan dimanfaatkan untuk menampilkan beberapa prediksi terakhir yang dibuat oleh programmer. Sedangkan untuk Most Common sendiri itu lebih untuk pengembalian item umum pada Deku, seperti itu. Nah, yang ketiga ada tahap hand area. Nah, pada tahap ini OpenCV akan menggambarkan bingkai pada video berupa persegi panjang atau persegi yang akan mendeteksi area tangan. Nah, kemudian pada tahap ini juga OpenCV akan melakukan penerjemahan. Kedua hal ini dilakukan dengan fitur yang disediakan oleh OpenCV, yakni video capture dan juga video writer. Nah, video writer sendiri ini juga langsung mengirimkan hasil kepada hard disk yang ada pada laptop kita. Begitu. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya teliti dan coba. Ada 3 bagian yang saya lakukan pada program ini sesuai dengan apa yang telah saya jelaskan pada bagian pembahasan artikel. Pada tahap ini adalah bagian impor, di mana kita sebelumnya harus menginstal FastAI dan OpenCV terlebih dahulu. Kemudian pada tahap ini adalah tahap inferensi data prediksi bergulir, yang mana menggunakan Deku dan Counter. Deku dan Counter adalah salah satu bagian dari OpenCV yang berguna sebagai alat memprediksi gerakan tangan atau flickering. Selain itu juga ada fitur Most Common yang digunakan sebagai pengembalian item umum yang memudahkan programmer dalam
melaksanakan program. Terakhir, permodelan ini dapat dikatakan berperan penting dan menjadi klimaks dan juga conclusion program. Di sini dilihat ya teman-teman, di sini ada pendefinisian dari hand area. Nah, di sini juga ada peran dari video capture dan juga ada peran dari video writer yang mana bertugas dalam pemilihan gambar yang tepat dan juga menampilkan hasil outputnya ke hard disk. Maka di sini OpenCV bertugas dalam pendefinisian kode. Setelah itu, mari kita run bersama-sama. Dan ya, benar. Di sini terdapat error, di mana tidak ditemukannya file FASTAI. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena keterbatasan laptop saya tidak dapat mendownload FASTAI yang begitu besar. Namun saya akan kirimkan gambaran umum output yang telah saya lakukan ini. Pada cuplikan video, output program ini akan langsung terhubung dengan webcam dan akan langsung mendeteksi gambar. Persegi sebagai parameter pendeteksi akan bergerak sesuai target, yakni hand area atau area tangan, dan langsung terdapat terjemahannya. Nah, kemudian kesimpulan dari artikel saya adalah Python dan fitur-fiturnya dapat menciptakan implementasi yang bermanfaat bagi para penyandang difabel untuk berkomunikasi dengan penduduk awam. Kemudian, FASTAI dan OpenCV juga memiliki fitur-fitur yang dapat digunakan sebagai alat pendeteksi, menjalankan inferensi, dan juga menerjemahkan pergerakan yang telah ditentukan oleh permodelan yang kita buat.